Kemudian di sini juga diterangkan ya, jadi wa fi riwayatin bi khamsin wa isrina darajah ay salatan wala munafata baina riwayataini lianna ikhbara bil qalil la yanfil katsir aw liqaulillahi ta'ala akhbarahu awalan bil qalil fa akhbarahu bihi thumma akhbarahu ta'ala bi ziyadatil fadli fa akhbara biha awalan aw li anna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafi ahwalil musallin min khusu'in wa tadabburin wa qira'atin wa ghairihi. Kemudian walau kana bihaitsu idza shalla munfaridan khasha'a wa idza shalla fi jama'atin lam yakhsha fal infiradu afdalu minal jama'ah. Jadi ini yang dimaksud dengan intisari. Jadi sekiranya orang itu melaksanakan sholat sendirian lebih khusyuk ya daripada dilaksanakan berjamaah, maka yang utama yaitu sholat sendirian. Nah, jadi ini yang intisari. Jadi kalau bicara intisari itu adalah bahwa sholat itu adalah supaya mendekatkan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kekhusyuan itu nilai yang paling penting. Hakada Aftal Ghazali wa tabi'ahu Ibnu Abdus Salam. Jadi inilah yang difatwakan oleh Imam Ghazali dan seterusnya. Jadi saya kira ini sedikit tentang bagaimana sholat jamaah. Kemudian kita masuk kepada bagaimana sih aturan tentang sholat jamaah. Di halaman 204 ya, dalam kitab Bajuri ini diterangkan oleh musannifnya sebuah keterangan summa asyara al-musannifu li syurutil qudwah. Jadi kemudian musannif memberikan penjelasan tentang syarat dalam mengikuti. Jadi sholat jamaah itu tidak boleh asal-asalan. Jadi sederhananya orang berjamaah itu adalah sebuah keadaan di mana yang namanya makmum. Jadi, makmum itu mengikuti terhadap imam. Jadi jamaah itu kata kuncinya adalah ikut ya. Jadi jamaah itu kata kuncinya adalah ikut. Dan aturan di dalam jamaah kemudian dijelaskan oleh ulama bahwa mengikuti imam itu ada syaratnya. Jadi tidak sekedar ikut, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi agar supaya jamaahnya itu dianggap sah. Salat jamaah itu dianggap sah. Saya lanjutkan, summa asyara musannif disuruh tilqudwah bi qaulihi wa ayyu mawdi'in shalla fil masjidi bi salatil imam fihi ay masjidi wa huwa al-ma'mum alimun bi salatihi ay imam bi musyahadatil ma'mumi lahu aw bi musyahadati ba'di safin ajza'ahu. Jadi ini di dalam syarahnya dijelaskan bahwa syurutul qudwah, ada istilah syurutul qudwah, yaitu syarat di dalam mengikuti imam. Dinadhobkan oleh ulama sebuah nadhom
wafiqun nadmi wa tabi'un wa'laman af'ala matbu'in makanun yajma'an wahdar li khalfin fahishin ta'khuri fi mawqifin ma'niyatin fahariri. Jadi ini adalah nadom yang menjelaskan tentang syarat-syarat ikut terhadap imam. Pertama, wafiqun nadmi. Fal awwalu tawafuqun nadmi salataihima fil af'alil dhahirah. Jadi harus cocok antara sholatnya makmum dengan sholatnya imam. Jadi harus cocok, harus sama fil af'alil dhahirah, di dalam pekerjaan dhahirnya. Jadi secara dhahir yang nampak harus sama ya. Antara sholat makmum dengan sholat imam itu harus sama. Itu syarat pertama. Jadi dengan syarat ini maka tidak sah ya ikutnya seorang makmum kepada imam yang tidak sama bentuk dohirnya. Contohnya seperti apa? Kamaktubatin khalfa kusufin. Jadi orang sholat maktubah, sholat 5 waktu ya, makmumnya sholat 5 waktu. Niat imam kepada orang yang melaksanakan sholat khusuf, jadi sholat gerhana. Jadi ini af'alnya antara sholat biasa dengan sholat khusuf itu tidak sama, sehingga tidak boleh yang seperti ini. Jadi tidak sah. Atau contoh misalkan kita sholat duhur bermakmum kepada imam yang sholat jenazah. Nah, ini kan bentuk dohirnya tidak sama. Jadi sholat duhur dengan sholat jenazah kan tidak sama. Sholat jenazah itu ya tidak ada ruku, tidak ada sujud ya. Sementara sholat duhur ya seperti kita ketahui. Jadi ini bentuk yang tidak sama. Inilah yang kemudian kita katakan atau dijelaskan ini tidak boleh ya. Kemudian kenapa ini tidak boleh? Dikatakan li ta'adzuril mutaba'ati fiha, karena sulit kita mau ikut bagaimana kepada imam sementara bentuknya berbeda. Nah, kemudian dari keterangan ini bisa kita mafhumkan bahwa orang yang misalkan sholat subuh ya, orang sholat subuh bermakmum kepada orang yang sholat duhur misalkan, ini apakah boleh? Nah, ini kan dua sholat yang secara af'alud dhahirah sama. Jadi secara pekerjaan dhahirnya ya sama. Jadi ada takbirnya, kemudian rukuknya, kemudian ada sujudnya dan seterusnya. Jadi sholat subuh maupun sholat duhur itu sama-sama bentuknya. Yang beda hanya rokaatnya. Jadi kalau urusan perbedaan rokaat ini tidak menjadi masalah. Jadi ya gambarannya bukan kemudian keduanya sama-sama sholat ada ya, mestinya ada yang sholat qadha ya. Jadi entah misalkan imamnya yang sholat qadha misalkan, kemudian makmumnya yang sholat ada atau sebaliknya. Ini jadi atau orang yang sholat fardu. Jadi sholat fardu ya dalam hal ini misalkan ya sholat duhur lah misalkan, orang sholat duhur berimam kepada orang yang sholat sunat. Jadi misalkan ketika sudah dikumandangkan azan duhur misalkan, kemudian datanglah saya misalkan datang ke masjid dan melihat ada orang di depan saya sudah sholat. Jadi perasaan saya atau sangkaan saya dia sholat duhur, sehingga saya menyusulinya dengan bertakbir di belakangnya, niat imam kepada orang ini. Ternyata orang ini bukan sholat duhur tapi sholat sunat qobliyah duhur. Nah, kalau terjadi seperti ini bagaimana? Ya nggak apa-apa, lanjutkan aja. Jadi si makmum kemudian meneruskan setelah 2 rakaat selesai si imam ternyata salam ya, maka yang makmum tinggal bangun tambah 2. Bagi makmum ini sudah sudah niat berjamaahnya itu
sudah terpenuhi. Jadi fadilah jamaahnya pun juga insya Allah akan didapatkan. Jadi fayasihu iktida'ul muftarid bil mutanafil, atau sebaliknya wal muaddi bil qadi, niat qada ya, niat qada bermakmum kepada imam yang ada, itu juga boleh. Wa fi tawilatin bi qasriyatin, jadi dalam salat orang salat rakaatnya banyak ya, kepada orang yang rakaatnya sedikit. Jadi seperti salat zuhur, saya salat zuhur bermakmum kepada orang yang salat subuh, nah, itu tidak apa-apa. Jadi ini syarat pertama, harus tawafukun nabi. Jadi tawafukun nabi ini bentuk sholatnya itu sama ya. Kalau yang zuhur asar itu sama semua. Yang tidak sama itu contohnya ya sholat khusuf, kemudian sholat jenazah itu tidak sama, maka tidak boleh bermakmum kepada